pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar. Mudah-mudahan hari ini kita selalu mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Dari anak-anak, tolong dipimpin salah satu Edo, coba dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, mudah-mudahan kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Baik, Pak Purwo akan mengabsen dari anak-anak terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Semuanya masuk ya. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini semuanya sudah bisa hadir dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, mari kita bernyanyi untuk meningkatkan rasa patriot dan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Nah, Pak Purwo di sini akan menampilkan yaitu menyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Pak Purwo juga akan mengiringi ya. Silakan sambil bertepuk tangan ya. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau kami menyambut menjadi kita Indonesia. Indonesia tanah air berhenti padamu menjunjung tanah air Indonesia. Dapat lagi ya. Yuk mulai lagi. Sampai pulau-pulau kami menyambung menjadi satu ibuka Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Kita sudah menyanyi bersama. Semoga belajar hari ini nanti kita menjadi lebih semangat ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pagi hari ini, Pak Purwo akan mengingatkan pada anak-anak terlebih dahulu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Yaitu
Wujud. Wujud benda. Nah, ada apa saja wujud benda itu? Air. Macamnya, yuk. Ada yang masih ingat? Ada benda padat. Terus apa lagi? 1, 2, benda cair. Terus yang ketiga benda gas. Nah, kemudian benda padat itu sifatnya bagaimana? Tidak berubah. Terus kalau benda cair, nah, berubah. Jadi sesuai dengan apa? Padatnya. Ya, benar. Maka dari itu, untuk selanjutnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang benda cair. Nah, benda cair itu bisa anak-anak sebutkan. Contohnya apa saja? Yuk. Apa? Ada krim. Yang kali anak-anak minum setiap hari apa? Air. Yang lain lagi coba benda cair. Yuk. Ada susu. Ada yang bisa menyebutkan yang lain? Minyak. Ya, pintar ya. Jadi benda cair itu sangat banyak sekali contohnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat-tempat umum yang sering kita kunjungi ya. Kita minum air itu manfaatnya untuk apa? Yuk, ada yang tahu? Untuk mengatasi rasa haus ya, itu salah satunya kita minum air ya. Sekarang tadi anak-anak sudah mengetahui wujud benda padat, cair, benda gas, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu tentang benda cair, yaitu tentang apa? Benda yang mencair. Jadi dari benda padat ke benda cair. Nah, nanti contohnya seperti apa, kemudian prosesnya itu bagaimana. Nah, nanti kita akan mengetahui dan akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Pak Purwo akan menayangkan sebuah video yang bisa anak-anak amati. Silakan nanti anak-anak amati semuanya isi dari dalam video tersebut tentang apa, kemudian mulai dari awal sampai akhir itu tentang apa, dan anak-anak nanti bisa menyimpulkan hasilnya ya. Nah, ini ya, silakan ya anak-anak amati apa yang ada dalam video tayangan tersebut.
ya. Tadi anak-anak sudah mengamati video mulai dari awal sampai yang paling akhir ya. Selanjutnya setelah anak-anak selesai mengamati video tadi, kira-kira tentang apakah video yang sudah anak-anak tonton tadi? Ayo, tentang apa? Tentang es yang mencair. Yang mencair apa? Es krim. Ya. Jadi es krim yang mencair. Ya. Kemudian dari awal sampai akhir tadi anak-anak melihat bahwa es krim itu mencair karena terkena suhu yang panas ya. Jadi bentuk es krim tadi yang semulanya itu padat karena dia dikeluarkan pada suhu yang panas, lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Nah, sekarang kesimpulan dari anak-anak setelah menonton video tadi itu apa? Es apabila terkena panas akan mencair. Es krim apabila terkena panas akan semakin mencair atau meleleh ya. Jadi mencair atau meleleh itu sama ya. Nah, baik anak-anak, tadi sudah mengamati video bagaimana es krim yang bisa mencair atau meleleh. Jadi es krim yang semulanya bentuknya padat menjadi bentuk cair. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu silakan anak-anak dikeluarkan bukunya dan alat-alat tulisnya ya. Sudah semua dikeluarkan bukunya. Sekarang anak-anak silakan dibuka bukunya tema 3 halaman 120. Halaman 120 yaitu tentang perubahan wujud benda. Pembelajaran ke-1 yaitu mencair ya. Sekarang coba dari anak-anak secara bergantian untuk membaca teks yang berjudul mencair pada halaman 120 nanti secara bergantian, yaitu membaca teks tersebut dengan lafal dan intonasi yang benar serta ejaannya yang benar. Coba dibaca dengan suara yang keras dan nyaring. Coba dari Maya terlebih dahulu yang keras. Beberapa saat es krim kering
Ya, sekarang selanjutnya Edo. Coba dibaca yang keras suaranya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Ya, bagus ya. Ya, tadi dari anak-anak sudah bisa membaca dengan benar, baik lafal dan intonasi serta ejaan dengan benar ya. Sudah pintar-pintar semuanya untuk membacanya. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan semuanya ke depan. Pak Purwo melanjutkan di sini materi kita pada pagi hari ini, yaitu subtema 3 perubahan wujud benda pembelajaran ke-1 ya. Perubahan wujud benda ya. Saat cuaca panas, enaknya minum es ya. Rasti dan Ana membeli es krim di warung. Apakah kalian juga pernah membeli es krim? Pernah nggak? Pernah ya. Apa yang terjadi saat es krim dibiarkan di udara terbuka? Akan mencair. Perhatikan juga peristiwa-peristiwa lain di sekitar kalian. Mengapa baju yang dijemur menjadi kering? Karena apa? Nah, terkena panas matahari. Nah, bagus. Apa yang terjadi saat air dimasukkan ke dalam kulkas? Akan membeku. Jadi air itu kalau dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu 0 derajat Celcius, maka air tersebut akan membeku atau menjadi es batu ya. Nah, perubahan apa yang terjadi pada air? Nah, itu jadi airnya akan menjadi apa? Beku ya. Terus nah, selanjutnya sekarang yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang mencair ya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, kan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat ya. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa coklat meleleh? Karena terkena panas tangan. Jadi tangan kita ini juga panas ya. Jadi ketika tangan kita memegang es atau coklat, nah itu lama-kelamaan juga akan meleleh ya. Tangan kita ya hangat
ya, tidak terlalu panas. Nah, ini jadi tentang mencair, ya. Nah, pengertian mencair, ya. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dikarenakan panas, ya. Perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair, meleleh atau melebur. Jadi benda padat itu yang bisa menjadi cair disebut mencair. Seperti contoh yang di awal tadi, video yang sudah anak-anak amati. Tadi apa? Video es krim. Nah, jadi es krim itu kan bentuknya padat semula. Nah, tapi karena dibiarkan lama-kelamaan terkena suhu yang hangat atau panas, maka es krim tersebut akan mencair atau meleleh. Ya. Contohnya di sini. Proses mencair yang pertama ada es krim dapat berubah menjadi cair seperti video yang di awal tadi, ya. Kemudian yang kedua es batu berubah menjadi air. Kemudian yang ketiga coklat meleleh. Nah, coklat itu meskipun kita biarkan juga lama-kelamaan akan meleleh. Apalagi kalau kita pegang tangan kita kan suhunya itu agak panas atau hangat. Nah, berarti coklat tersebut itu lama-kelamaan juga akan semakin meleleh. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian melihat proses mencair lainnya selain es, coklat tadi, ya? Lilin yang dibakar akan meleleh atau mencair. Nah, sudah pernah tahu lilin? Tahu. Lilin itu biasanya digunakan pada waktu apa? Mati lampu. Nah, biasanya itu, ya, kita bakar menggunakan api untuk menyalakan lilin tersebut. Nah, lilin itu kalau kita, ya, nyalakan dengan api, semakin lama akan semakin meleleh. Mentega yang dipanaskan juga akan mencair. Mentega sudah tahu, anak-anak? Nah, mentega itu biasanya untuk apa? Yo, untuk memasak, membuat kue, ya. Itulah tadi wacana tentang proses mencair pada es, ya. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Nah, logam itu apakah bisa mencair, anak-anak? Sekarang Pak Purwo bertanya, logam bisa nggak mencair kalau terkena panas? Bisa nggak? Bisa. Nah, di sini sudah, ya, ditampilkan contoh logam. Nah, ini bentuknya kuning, ya. Ini logam kuningan. Jadi logam itu baik besi, baja, itu kalau dilebur, ya, atau dipanaskan itu akan meleleh. Nggak ada logam itu yang nggak bisa meleleh. Jadi semua jenis logam apabila terkena panas maka dia juga akan meleleh. Nah, itu. Nah, ini, ya, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Yo, benda padat itu bisa mencair bersamaan tidak? Tidak, ya. Kalau es batu dengan mentega misalkan, ya pasti tidak akan bersamaan. Untuk memahami ini,
lakukan percobaan berikut. Nah, jadi untuk memahami apakah benda itu bisa mencair secara bersamaan, nah sekarang kita melakukan percobaan. Nah, nanti dengan percobaan anak-anak bisa mengamati dari masing-masing benda apakah bisa mencair secara bersamaan. Ya. Nah, di sini ada alat dan bahan yang diperlukan dalam proses percobaan. 4 buah gelas plastik, es batu, kemudian coklat, mentega, dan kapur tulis. Ya. Nah, sebelum kegiatan percobaan ini dimulai, Pak Purwo akan membentuk anak-anak menjadi 3 kelompok, ya. Nah, nanti setiap kelompok akan melakukan percobaan masing-masing. Ya, Pak Purwo sudah membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Ya. Meskipun dalam kelompok masing-masing jumlahnya juga sama, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan percobaan, di sini Pak Purwo akan membagikan lembar kerja yang akan anak-anak kerjakan untuk melakukan kegiatan percobaan nanti ya. Nah, ini LKPD atau lembar kerja peserta didik.
Ya. Nah, selanjutnya setelah Pak Purwo memberikan bahan dan alat untuk percobaan dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang anak-anak perhatikan lembar kerja atau LKPD yang anak-anak sudah terima. Nah, perhatikan petunjuk yang ada dalam LKPD tersebut. Ya. Perubahan wujud benda, ya, wujudnya benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun peristiwa mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair dalam waktu bersamaan? Nah, untuk memahami ini, silakan anak-anak melakukan percobaan. Nah, alat dan bahan yang sudah Pak Purwo bagikan ada es, kemudian coklat, mentega, dan juga kapur. Ya, yang semuanya ditaruh di dalam gelas plastik. Nah, masing-masing kelompok sudah ada 14 belum? Sudah ada 14. Nah, jadi langkah-langkah percobaannya ya, silakan perhatikan di LKPD masing-masing. Jadi setelah anak-anak menerima alat dan bahannya, yang kedua, langkah selanjutnya, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung diamkan selama 10 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, jadi anak-anak amati dari keempat gelas yang sudah terisi benda-benda tersebut. Anak-anak amati sampai dengan waktu 10 menit. Nah, kemudian langkah yang ketiga, tuliskan hasil pengamatan anak-anak di bawah ini. Jadi silakan nanti dituliskan pada LKPD, yaitu hasil pengamatanku. Silakan nanti ditulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulanku. Nah, itu juga nanti anak-anak diisi setelah mengamati hasil percobaan. Nah, sekarang silakan anak-anak mengamati dari keempat gelas yang sudah ada di depan anak-anak. Silakan ditunggu sampai waktu 10 menit. Apa yang akan terjadi, ya? Ya. Waktunya sudah selesai ya anak-anak untuk kegiatan pengamatannya. Nah,
Sekarang selanjutnya silakan masing-masing kelompok diwakili satu anak untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karya atau hasil pengamatan dari masing-masing kelompok. Ya, mulai dari kelompok 1, coba ayo maju ke depan dulu, Ejo. Coba dengarkan ya, yang lain. Hasil pengamatanku, es batu, coklat, kapur, dan mentega setelah didiamkan selama 15 menit terjadi perubahan wujud, yaitu benda-benda tersebut meleleh. Dari hasil pengamatan, es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda yang lain. Kesimpulanku, es batu, coklat, kapur, dan mentega adalah benda yang dapat meleleh. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda. Ya, bagus. Selanjutnya untuk kelompok 3, yuk, Rizky. Hasil pengamatanku, es batu, coklat, kapur, dan mentega setelah didiamkan selama 15 menit terjadi perubahan wujud, yaitu benda-benda tersebut meleleh. Hasil dari pengamatan, es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda yang lainnya. Kesimpulanku, es batu, coklat, kapur, dan mentega adalah benda yang dapat meleleh. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Ya. Dan itu tadi penampilan dari anak-anak. Setiap kelompok sudah diwakili satu anak untuk menampilkan hasil pengamatan dari masing-masing kelompok. Nah, hasil yang sudah anak-anak tampilkan tadi sudah sangat bagus sekali. Nah, dalam kegiatan pengamatan tadi masing-masing kelompok tentunya ada hambatan atau permasalahan, ya. Nah, setiap kelompok itu pasti tidak ada yang sama. Kira-kira dalam pengamatan tadi anak-anak ada masalah apa tidak? Tidak ada. Nah, jadi setelah anak-anak tadi melakukan pengamatan dan percobaan tentang benda yang mencair, nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap benda padat itu tidak bisa mencair secara bersamaan, ya. Jadi semua benda padat itu proses mencairnya tidak bisa bersamaan. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama. Nah, seperti yang sudah anak-anak lakukan percobaan tadi, bahwa es batu mungkin itu yang lebih cepat mencair, ya, karena es batu itu terkena suhu yang di atas 0 derajat Celcius, es batu sudah akan mencair. Nah, kemudian ada mentega, ada
ada coklat. Mungkin dari keempat benda tersebut yang paling lama sendiri mencairnya apa? Kira-kira? Kapur ya. Karena kapur itu bentuknya ya yang kering sehingga dia butuh proses untuk mencair yang lebih lama. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan tampilan yang ada di depan ya. Informasi penting bahwa es pencair jika suhunya itu mencapai 0 derajat Celcius, besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh atau cair ya. Ini. Nah, itu tadi kita sudah belajar dan mengamati serta melakukan percobaan dari benda padat menjadi cair, yaitu proses mencair atau proses meleleh. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya. Ayo mengamati, apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini, manakah coklat yang paling berat? Nah, di sini ada 3 gambar coklat ya. Yang satu berapa? 120 gram. Ada 60 gram, yang satu lagi 70 gram. Nah, dari ketiga ini yang paling berat yang mana? 120 gram. 120 gram. Ya. Nah, selanjutnya mengidentifikasi satuan batu. Ya. Nah, hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat, nah, diantaranya ada 8 butir ya, kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, ada 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kilogram coklat masak. Satuan baku adalah satuan standar yang untuk mengukur massa. Massa itu apa? Yaitu berat. Ya. Dapatkah kalian menemukan satuan baku dan tidak baku pada resep di atas? Selanjutnya, nah ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat. Anak membutuhkan gula untuk membuat kue ulang tahun. Berat 1 bungkus gula 500 gram. Berapa gram berat 3 bungkus gula? Nah, 1 bungkusnya akan sama dengan 500 gram. Kemudian 4 bungkus sama dengan berapa gram? Ya berarti 500 gram ditambah 500 ditambah 500 lagi, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 1.500 gram. Cara lainnya itu ya, kalau ini kan dijumlahkan. Nah, cara lainnya itu bisa dikalikan langsung, 3 kali 500 gram. Nah, ini cara menghitung penjumlahan untuk satuan berat.
Nah, selanjutnya ibu membeli 4 kg tepung. Tepung digunakan untuk memasak kue 2 kg. Kemudian tepung digunakan untuk adonan pisang goreng 1 kg. Berapa kilogram sisa tepung? Nah, 4 kg dikurangi 2 kg dikurangi lagi 1 kg sama dengan 1 kg. Nah, jadi sisa tepung ibu adalah 1 kg. Ini cara menghitung pengurangan ya. Jadi kalau tadi ada sudah penjualan, kemudian ini untuk yang pengurangan. Selanjutnya yaitu sekarang silakan anak-anak dibuka kembali LKPD-nya yang sudah aku bagikan tadi di awal. Ayo berlatih. Di situ ada soal latihan. Perhatikan nomor 1 dan nomor 2. Sebelum mengerjakan, dibaca terlebih dahulu petunjuk cara mengerjakan soal-soal latihan tersebut ya. Nah, setelah kalian pahami, sekarang silakan anak-anak mengerjakan soal-soal latihan tersebut. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dan dilarang mencontek punya temannya. Ya, silakan Pak Purwo beri waktu ya untuk mengerjakan. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Nah, kalau sudah, selanjutnya anak-anak menampilkan hasil pekerjaannya di depan. Teman-temannya yang lain menyimak dan memperhatikan apa yang ditampilkan oleh teman anak masing-masing ya. Nah, sekarang coba Kayla dulu maju ke depan. Membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? 600 gram dikali 3 sama dengan 1.800 gram. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Berapa gram berat semua buah tersebut?
20.000 gram ditambah 35.000 gram sama dengan 55.000 gram. Buat memakan yang ringannya paling berat, strawberry. Ya. Ya, selanjutnya penampilan dari teman yang lain. Ayo, Maya, coba. Membuat es buah. Salah satu potong sudu 600 gram garam, serat dari 3 botol sirup, 600 gram dikali 3 sama dengan 211 gram. Buah yang digunakan untuk membuat es ada beragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Berapa gram berat semua buah tersebut? 200 gram ditambah 35 gram sama dengan 55 gram. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Strawberry. Ya, terus. Baik anak-anak, terima kasih semuanya sudah menampilkan hasil dari pekerjaan anak-anak masing-masing di depan. Nah, tadi hasil dari anak-anak masing-masing sudah sangat bagus sekali. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa satuan berat ini bisa kita pakai untuk mengukur sebuah benda. Masing-masing benda mempunyai massa atau berat yang berbeda-beda. Nah, jadi setelah anak-anak tadi mengerjakan bagaimana menghitung sebuah satuan berat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat tertentu, bahwa ketika kita membandingkan sebuah berat benda itu kita bisa mencari berat keseluruhan dari benda tersebut. Nah, sekarang baik, kita tadi mulai dari awal sampai akhir sudah mempelajari tentang wujud benda dan juga tentang satuan benda. Tadi yang pertama kita sudah mempelajari bersama apa itu benda cair, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Nah, benda cair tadi apa ciri-cirinya anak-anak? Berubah-ubah sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau benda cair itu kalau ditaruh dalam botol bentuknya ya seperti botol. Kalau ditaruh dalam gelas bentuknya ya seperti gelas. Nah, sifatnya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian anak-anak tadi juga sudah melakukan praktek pengamatan atau percobaan, yaitu mengamati proses mencairnya benda padat menjadi cair. Nah, dari benda yang sudah anak-anak amati tadi, sama enggak proses mencairnya? Bisa bersamaan enggak? Tidak. Nah, jadi setiap benda itu
tidak mempunyai kesamaan dalam proses mencair. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada juga yang prosesnya itu butuh waktu yang lama. Itu tentang tadi proses mencair. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang satuan berat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita juga sudah menghitung penjumlahan dan juga pengurangan satuan berat. Baik anak-anak, itu tadi ya materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, bagaimana untuk pelajaran pada pagi hari ini? Kalian senang nggak? Senang. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Tentang benda cair. Nah, baik, anak-anak semuanya sudah paham dan mengerti? Sudah. Nah, selanjutnya untuk mengukur pemahaman dan kemampuan dari anak-anak masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan evaluasi, yaitu mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sini Pak Purwo akan membagikan soal-soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Dan anak-anak sebelum mengerjakan silakan dibaca petunjuknya, dipahami terlebih dahulu, tulis nama dari anak-anak masing-masing, kemudian tulislah identitas dengan jelas dan lengkap, perhatikan petunjuk soal dengan teliti ya. Bacalah soal dengan baik, dahulukan menjawab pertanyaan yang dianggap paling mudah. Jawablah soal langsung pada lembar soal. Nah, waktunya 10 menit dari sekarang, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek temannya. Ya, silakan. Sudah selesai semua mengerjakan? Ya. Nah, bagus. Nah, kalau sudah selesai, silakan hasil pekerjaan kalian masing-masing dikumpulkan ke depan semuanya dan kembali duduk ke bangkunya masing-masing. Sudah, silakan dikumpulkan ke depan sini. Ayo.
Ya, taruh sini semua. Yuk. Selanjutnya sudah semua ya mengumpulkan. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mengerjakan semuanya dengan baik. Nah, kita hari ini sudah belajar bersama mulai dari awal sampai akhir tadi, dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar dan baik serta tertib ya. Mudah-mudahan ilmu yang anak-anak dapatkan bisa bermanfaat ya. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya silakan anak-anak lebih belajar yang rajin dan lebih giat lagi di rumah, gemar membaca dan juga berlatih menulis ya. Dan nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi tentang wujud benda. Nah, kalau tadi kita belajar tentang proses mencair, nah nanti selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang membeku. Nah, nanti silakan di rumah dipelajari dan dibaca, nah, supaya nanti anak-anak bisa memperoleh ilmu yang lebih banyak ya. Baik anak-anak, terima kasih pada hari ini kita sudah selesai belajar bersama. Silakan dimasukkan buku dan alat tulisnya masing-masing ke dalam tas ya. Ya. Baik. Sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu dari anak-anak. Silakan Edo dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Persilakan berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kegiatan pada hari ini kita sudah selesai. Semoga apa yang kita jalani dan kita laksanakan pada pagi hari ini serta ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.